Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Daniel Ortega Manik dengan NIM 200402172, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan pembahasan terhadap soal-soal tentang dioda dalam mata pelajaran elektronika analog. Enjoy videonya teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal dioda sebagai driver LED. Kita dapat gambar yaitu rangkaian seri LED. Rangkaian seri LED ini yaitu rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih LED yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Untuk merangkai rangkaian seri LED, output positif dari pencatu daya atau power supply atau driver akan terhubung ke kaki terminal positif atau anoda dari LED pertama. Sedangkan kaki terminal negatif atau katoda dari LED pertama tersebut akan terhubung ke kaki terminal positif anoda pada LED kedua, dan kaki terminal negatif atau katoda LED kedua di kaki terminal positif anoda pada LED ketiga, dan seterusnya hingga jumlah LED yang kita inginkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting pada rangkaian LED. Yang pertama kita dapat yaitu arus yang mengalir melalui setiap LED akan sama. Yang kedua, total tegangan pada rangkaian adalah jumlah tegangan di setiap LED. Yang ketiga, jika suatu LED rusak, seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Yang keempat, rangkaian seri LED lebih mudah untuk dirangkai. Jadi kita mendapatkan rumus untuk dioda sebagai driver LED yaitu R sama dengan Vs dikurang VLED1 ditambah VLED2 ditambah titik-titik ditambah VLEDN dibagi I, dimana R yaitu nilai resistor yang diperlukan, satuannya yaitu ohm. Vs yaitu sumber tegangan atau tegangan input, satuannya volt. VLED yaitu tegangan LED 1, VLED 2 tegangan LED 2, VLEDN tegangan LEDN, dan I yaitu arus maju LED, satuannya dalam ampere. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama yaitu kita ingin merakit rangkaian dengan 3 buah LED merah secara seri. Tegangan maju atau VF pada LED merah adalah 1,7 volt. Sedangkan arah maju IF LED merah tersebut adalah 30 mA. Tegangan input yang akan kita berikan adalah 12 volt. Berapakah nilai resistor yang diperlukan? Diketahui. Kita buat dulu diketahui yaitu Vs, dimana Vs yaitu tadi 12 volt dan VLED1 itu tadi 1,7 volt. VLED2 sama yaitu 1,7 volt dan VLED3 yaitu sama juga 1,7 volt. Dimana I diketahui yaitu 3 mA atau 0,03 ampere, dan ditanya yaitu R. Kita masuk dalam penyelesaian. Tadi kan kita dapat rumusnya yaitu R sama dengan Vs dikurang LED1 ditambah LED2 tambah titik VLEDN dikali atau dibagi I. Kita masukkan yang diketahui tadi yaitu R sama dengan 12 dikurang 1,7 ditambah 1,7 ditambah 1,7 itu sama ya, dibagi 0,03, hasilnya yaitu 1,7 tambah 1,7 ditambah 1,7 yaitu 5,1. Jadi dikurang dengan 12 yaitu R sama dengan 12 dikurang 5,1 per 0,03. R sama dengan 6,9 dibagi 0,03. Jadi hasilnya R sama dengan 230 ohm. Jadi resistor
Pembatas yang diperlukan adalah resistor yang bernilai 230 ohm. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu soal dioda sebagai driver penyearah, yaitu artinya arus sinyal AC yang berbentuk sinusoidal yang dilewatkan melalui sebuah dioda akan diserahkan menghasilkan sinyal positif saja atau sinyal negatif saja yang dinamakan sinyal DC bergelombang. Sinyal AC yang dihasilkan dari sebuah dioda hanya setengahnya dari tergantung dari arah dioda yang dipasang. Jika sinyal input AC masuk pada kaki anoda, maka sinyal keluaran dari katoda hanya bagian positifnya saja. Begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke dalam contoh, yaitu contoh yang pertamanya, rangkaian penyearah setengah gelombang yang dibuat dari dioda silikon diberikan tegangan input sebesar 40 volt, diberikan tegangan tahanan beban sebesar 10 ohm. Hitunglah nilai tegangan DC-nya atau VDC dan arus DC-nya atau IDC dan daya yang mengalir pada beban outputnya. Penyelesaiannya yaitu Vmax sama dengan Vin dikurang 0,7 dikali 50%, itu sama dengan 48 dikurang 0,7 dikali 50% sama dengan 23 volt. Vrms sama dengan V maksimum dikali 0,701 sama dengan 23,3 dikali 0,7071 sama dengan 16,475 volt. Persamaan lain untuk Vmax dan Vrms ini diketahui untuk yang lainnya, yaitu Vmax sama dengan Vrms dikali 1,414 sama dengan 16,475 dikali 1,414 sama dengan 23,3 volt. VDC-nya yaitu Vrms dikali 0,45 sama dengan 16,475 dikali 0,45, hasilnya yaitu 7,4 volt. Jadi untuk mencari P-nya kita buat rumusnya, yaitu VDC sama dengan Vmax dikali 0,318 sama dengan 23,3 dikali 0,318 sama dengan 7,4 volt. Jadi IDC-nya sama dengan VDC per R sama dengan 7,4 per 10 sama dengan 0,74 ampere. Jadi untuk P-nya yaitu rumusnya I dikali V sama dengan 0,74 dikali 7,4 sama dengan 5,76 watt. Jadi itulah hasilnya untuk contoh, yaitu rangkaian dioda sebagai penyearah. Baik, kita lanjut untuk pembahasan soal ketiga, yaitu rangkaian regulator Zener. Bagaimana sih bentuk dioda Zener itu? Sudah saya buat, yaitu gambar yang saya tampilkan di layar. Teman-teman dapat melihatnya. Apa yang terjadi jika dioda Zener dipasang seperti dioda biasa atau secara forward bias atau bias maju, yaitu dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi yang sama dengan dioda bias umumnya. Apa yang terjadi jika bagaimana prinsip kerja dioda Zener? Dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan. Jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau bias, disebut tegangan tembus dioda Zener. Dioda Zener berfungsi sebagai komponen yang mampu mempertahankan tegangan dalam rangkaiannya, walaupun ada perubahan tegangan, sumber, atau input dan bebannya. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan dari soal yang sudah saya buat. Diketahui di situ ada gambarnya, yaitu gambar sebuah rangkaian Zener.
Pada rangkaian di atas diketahui tegangan sumber Fs itu sama dengan 20 volt, tegangan dioda Zener atau VZ itu 10 volt, resistor seri 270 ohm, dan resistor beban yaitu 1 kilo ohm. Pertama itu kita kerjakannya dengan cara masukkan rumus dulu. Masukkan rumus IS sama dengan Vs dikurang VZ per Rs. Maka hasil yang didapat IS sama dengan 20 dikurang 10 itu kan dikali V dikali V, soalnya kan volt, per 270 ohm. Jadi IS sama dengan 0,037 ampere. Cara yang kedua yaitu kita masukkan suatu rangkaian RL dipasang secara paralel dengan dioda Zener. Jadi bias yang diambil kesimpulannya yaitu VL sama dengan VZ. Jadi tegangan pada resistor VL adalah 10 volt. Arus yang mengalir pada resistor beban dapat kita hitung dengan IL sama dengan VL per RL. Maka IL sama dengan 10 volt dibagi 1 kilo ohm. Jadi hasilnya IL sama dengan 0,01 ampere. Jadi kita masukkan cara yang ketiga untuk mendapatkan IS-nya. Jadi nilai IS yaitu masukkan ke rumus IZ ditambah IL. Jadi nilai beban yang dapat kita hitung dengan IZ sama dengan IS dikurang IL. Pindah ruas dia ya, pindah ruas jadi kurang. IS dikurang IL. IZ sama dengan 0,037 ampere dikurang 0,01 A. IZ sama dengan hasilnya 0,027 ampere. Jadi dari hasil perhitungan rangkaian di atas didapatkanlah arus yang mengalir pada dioda Zener sebesar 0,027 ampere. Jadi sudah saya gambarkan, inilah rangkaian yang akan dicari yang tadi. Baiklah, kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu rangkaian bias DC transistor. Saya sudah membuat gambarnya dan kita lihat di dalam layar, yaitu dari gambar di atas contoh dari bias basis. Sebuah sumber tegangan FBB membias forward dioda emitter melalui resistor yang membatasi arus RB. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan tegangan pada RB adalah VBB dikurang VBE. Hukum Ohm yang diberikan arus basis yaitu kita dapat rumuskan IB sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RB. Itu persamaan pertamanya ya. Di mana itu VBE-nya itu yaitu suatu ketetapan yaitu 0,7 volt untuk transistor silikon, 0,3 volt untuk germanium. Kita masuk ke dalam contoh. Transistor diketahui transistor 2N4401 dalam gambar 5 adalah transistor silikon dengan beta DC sebesar 80. Gambarkanlah garis dengan DC di manakah titik Q jika RB sama dengan 390 kilo ohm. Jadi sudah diketahui gambar 5-nya di situ. Jadi kita tinggal mudah memasukkan ke dalam rumus IC SAT sama dengan VCC dibagi RC. Kita masukkan nilainya yaitu 30 volt dibagi 1,3 kilo sama dengan 20 miliampere. Jadi hasilnya yaitu 20 miliampere. Sekian untuk soal rangkaian bias DC transistor. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Aplikasi transistor sebagai driver. Itu ada dua. Yang pertama itu aplikasinya rangkaian pengendali LED, dan yang kedua rangkaian logika. Dijelaskan dulu ya. Rangkaian pengendali LED yaitu sudah ada gambarnya saya tampilkan di layar,
yaitu contoh rangkaian transistor sebagai saklar yang berperan untuk mengendalikan LED atau LED driver. Jika tegangan input rendah, V atau V dikurang O volt, yaitu transistor akan tersumbat dan berperan seperti saklar off dan LED dalam keadaan padam. Sedangkan jika tegangan input tinggi, V input lebih besar dari tegangan yang dapat membuat dioda emitter atau forward bias, transistor berperan sebagai saklar on dan LED menyala. Untuk rangkaian logika yaitu sudah saya ada gambarnya juga, rangkaian interval atau gerbang NOT. Pada aplikasi ini, prinsip transistor sebagai saklar diimplementasikan dalam bentuk harga-harga digital, di mana harga digital hanya mengenal dua keadaan, yaitu keadaan 0 atau low dan keadaan 1 atau high. Gambar ini merupakan salah satu contoh rangkaian yang menggunakan prinsip ketiga digital, yaitu rangkaian interval NOT. Jika tegangan input V input adalah 0 atau biasa disebut kondisi low, maka transistor berada pada daerah Kirchhoff dengan arus kolektor IC sama dengan 0, sehingga tegangan pada V0 dikurang VCC yaitu atau biasa disebut kondisi high. Sebaliknya, jika tegangan input VT misalnya mendekati VCC disebut juga dengan kondisi high, maka transistor didorong untuk menuju daerah saturasi dan mengakibatkan tegangan V0 sama dengan VC2 atau SAT atau biasa disebut kondisi low. Sekianlah untuk presentasi dari saya untuk kelima pembahasan yang saya buat. Sekian dan terima kasih.